Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut latihan soal TKA Matematika SMA SMK sederajat berdasarkan matrik asesmen part 2, yaitu dengan elemen aljabar. Kita lihat dulu matrik asesmennya. Untuk elemen aljabar, submateri yang akan dikeluarkan yaitu persamaan dan pertidaksamaan linier dengan batasan maksimum banyaknya variabel yang digunakan 3, kemudian fungsi dengan batasan identifikasi fungsi meliputi secara analitis dan grafis, dan barisan dan deret dengan penerapan barisan deret termasuk dalam masalah pertumbuhan, peluruhan, bunga tunggal, dan bunga mah. Contoh soal nomor 1 berikut jenis soal pertidaksamaan linear bentuk soal cerita. Seorang pengusaha kue ingin membuat dua jenis kue, yaitu kue donat dan kue bolu. Untuk membuat satu loyang kue donat, ia membutuhkan 200 gram tepung dan 50 gram mentega. Sedangkan untuk membuat satu loyang kue bolu, ia membutuhkan 300 gram tepung dan 150 gram mentega. Bahan yang tersedia adalah 9 kg tepung dan 4,5 kg mentega. Jika laba dari satu loyang kue donat adalah 15.000 dan loyang kue bolu adalah 25.000, maka keuntungan maksimum yang dapat diperoleh pengusaha tersebut adalah, untuk pembahasannya seperti berikut. Untuk menyelesaikan soal seperti itu, maka lebih mudah kita menggunakan tabel, di mana donat kita misalkan menjadi X dan bolu kita misalkan menjadi Y. Di soal disediakan untuk membuat sebuah donat dibutuhkan tepung sebanyak 200 gram dan untuk membuat bolu dibutuhkan tepung sebanyak 300 gram. Sedangkan menteganya donat 50 gram dan bolu 150 gram. Sedangkan yang tersedia untuk tepung hanya 9 kilo atau bisa kita ubah menjadi 9.000 gram, dan menteganya tersedia 4,5 kilo atau 4.500 gram. Setelah ini kita ubah ke model matematika. Matematika ini per jenis ya. Jadi nanti diperoleh 200x ditambah 300y kurang dari sama dengan 9.000. Ini untuk tepungnya. Dan 50x plus 150y kurang dari sama dengan 4.500 untuk stok mentega. Di sini ada tambahan x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0 karena kita mencari banyaknya donat dan bolu tidak mungkin kurang dari 0. Karena ini angkanya lebih besar, bisa kita sederhanakan menjadi 2x plus 3y kurang dari 90, x plus 3y kurang dari 90, x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0. Kemudian yang kita cari adalah fungsi objektif apa? Fungsi objektif keuntungan maksimal, di mana keuntungan untuk donat adalah 15.000 per loyang dan 5.000 untuk bolu per loyang, maka diperoleh keuntungannya 15.000 kali X ditambah 25.000 kali Y. Kemudian kita menentukan titik potong dari masing-masing pertidaksamaan untuk menentukan daerah penyelesaian. Untuk 2X plus 3Y kurang dari 90 diperoleh titik potong 0,30 dan 45,0. Sedangkan untuk X plus 3Y kurang dari 90 diperoleh titik potong 0,30 dan 90,0. Dan yang terakhir titik potong antara dua pertidaksamaan ini menggunakan metode eliminasi dan substitusi diperoleh X nya 0 dan Y 30 sehingga titik potongnya 0,30. Selanjutnya kita buat grafiknya. Ini sumbu Y dan ini sumbu X. Kemudian untuk pertidaksamaan pertama, daerah penyelesaiannya kita cari titiknya dulu. Di sini 0,30, berarti titik potongnya adalah 0,30 dan 45,0, titik potong 45,0. Kita tarik garis lurus. Seperti ini. Kemudian kita cek titik uji. Misal kita masukkan 0,0 di pertidaksamaan ini, maka memenuhi 0 kurang dari sama dengan 90. Maka daerah yang terletak
0,0 adalah daerah penyelesaian, maka yang bukan adalah daerah sebelahnya. Kita arsir ya daerah yang bukan penyelesaian. Kemudian daerah penyelesaian yang kedua, titik potongnya yaitu sama 0,30 dan 90 atau titik potongnya 90,0. Kita tarik garis lurus sama, kita uji titiknya. Misal kita masukkan 0,0 ke ketidaksamaan ini, maka diperoleh 0 kurang dari sama dengan 90. Maka yang terletak titik 0,0 adalah daerah penyelesaian yang bukan kita arsir. Nah, kemudian kita masih punya X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Kemudian kita punya X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0, maka di sumbu X dan sumbu Y-nya kita juga arsir. Nah, sehingga diperoleh daerah penyelesaiannya adalah titiknya, daerah penyelesaiannya ini, titik-titiknya adalah titik-titik ini, 0,30 dan 45,0. Maka kita masukkan ke fungsi objektifnya. Untuk titik 0,30 diperoleh keuntungan 750.000 dan untuk titik 45,0 kita peroleh keuntungan 675.000, sehingga keuntungan maksimumnya adalah 750.000 dengan banyaknya donat 0 dan banyaknya kue bolu 30. Maka jawaban yang benar adalah C. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 2, masih tentang pertidaksamaan linear. Soalnya sebagai berikut, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2x kurangi 1 dibagi x ditambah 3 lebih dari sama dengan 1 adalah, kalau seperti ini, berarti ini termasuk dalam bentuk pecahan. Maka, ruas kanan harus bernilai 0. Langkah yang pertama kita lakukan adalah membuat ruas kanan menjadi 0. 2x kurangi 1, x ditambah 3, 1 kita pindah ke kiri menjadi negatif 1 lebih dari sama dengan 0. Setelah itu kita kurangkan pengurangan pecahan, maka yang harus kita lakukan adalah menyamakan penyebutnya. Pecahan yang satu penyebutnya x ditambah 3, maka A1 penyebutnya juga kita ubah jadi x ditambah 3. Bawah dikali x tambah 3, atas juga harus kita kali x ditambah 3 lebih dari sama dengan 0. Di sini masih tetap 2x kurangi 1. Karena ini nilainya negatif, maka harus dikasih kurung. Setelah itu, pengurangan dan penjumlahan pecahan, maka penyebutnya sama, x plus 3. Di sini kita kurangkan 2x dikurangi x sama dengan 1x, atau bisa kita tulis x. Negatif 1 dikurangi 3, maka hasilnya negatif 4 lebih dari 0. Nah, setelah ini kita sudah menemukan ruas kanan bernilai 0, maka tinggal kita cari bilangan pembuat 0. Diperoleh x min 4 sama dengan 0 dan x plus 3 sama dengan 0. X dikurangi 4 sama dengan 0, maka x sama dengan min 4 kita pindah jadi 4, x plus 3 kita pindah ke ruas kanan menjadi negatif 3. Setelah ini kita buat garis bilangan. Nah, karena di sini ada 2x, maka kita buat dua lingkaran. Nah, 1, 2. Yang kecil di sebelah kiri, 4 sama negatif 3 lebih kecil negatif 3, berarti negatif 3. Sebelah kanan adalah 4. Terus kita ingat kembali, ada istilah lingkaran terbuka dan lingkaran tertutup. Lingkaran terbuka digunakan untuk tanda lebih dari dan kurang dari. Sedangkan untuk tertutup adalah lebih dari sama dengan dan kurang dari sama dengan. Nah, kita lihat kembali. Di sini tandanya adalah lebih dari sama dengan. Untuk x sama dengan 4, maka lingkarannya di sini adalah lingkaran tertutup. Maksudnya apa? Berarti bilangan 4 termasuk dalam himpunan penyelesaian. Sedangkan x plus 3 sama dengan 0 menghasilkan x sama dengan negatif 3, dia lingkarannya terbuka. Kenapa? Karena penyebut
tidak boleh sama dengan 0. Maka lingkarannya terbuka. Negatif 3 tidak termasuk dalam himpunan penyelesaian. Setelah itu kita uji titik. Misal kita ambil titik 0 di mana? Di sini 0. Kita cek di persamaan ini. Maka 0 min 4 dibagi 0 plus 3 hasilnya min 4/3, hasilnya negatif. Berarti antara titik ini bernilai negatif. Setelah itu kita selang-seling. Mulai dari positif, negatif, dan positif. Nah, setelah ini kita lihat tandanya. Di sini menandakan apa dari tadi? Lebih dari sama dengan. Ketika dia lebih dari sama dengan 0, ingat kita ambil daerah yang positif, yaitu sebelah kiri negatif 3 dan sebelah kanan 4. Maka ini adalah himpunan penyelesaiannya. Maka diperoleh HP sama dengan kurung kurawal X kurang dari 3 karena ini lingkaran terbuka, atau X lebih dari sama dengan 4 kurung kurawal tutup, karena di sini lingkarannya tertutup. Maka jawabannya adalah A. Opsi A. Oke, kita lanjut contoh soal nomor 3, yaitu tentang persamaan linear dua variabel. Ada soal, harga 3 buah buku dan 2 buah penggaris adalah 18.000. Jika harga sebuah buku 1.000 lebih mahal dari sebuah penggaris, maka harga 2 buah buku dan 5 buah penggaris adalah. Nah, kalau seperti ini, maka kita yang pertama harus melakukan permisalan. Misalkan, di sini yang ditanya apa sih? Yang ditanya yaitu harga 2 buah buku dan 5 buah penggaris. Berarti yang kita misalkan adalah harga buku, kita misalkan X, dan harga penggaris kita misalkan Y. Nah, setelah itu kita buat model matematikanya. Atau persamaannya, di sini ada harga 3 buah buku, berarti 3X ditambah 2Y sama dengan 18.000. Sedangkan di sini harga sebuah buku 1.000 lebih mahal dari sebuah penggaris. Berarti harga buku itu lebih mahal 1.000 dari harga sebuah penggaris. Harga penggaris Y lebih 1.000. Nah, berarti persamaannya seperti ini. Ini biar bisa diselesaikan, kita pindah Y-nya jadi X, Y dipindah menjadi negatif Y sama dengan 1.000. Oke, setelah itu kita lakukan eliminasi dan substitusi untuk mencari nilai X dan Y. 3X ditambah 2Y sama dengan 18.000. Sedangkan X dikurangi Y sama dengan 1.000. Di sini variabelnya belum ada yang sama, maka kita samakan. Kita mau menghilangkan Y ya. Di sini kita kali 1, yang bawah kita kali 2. Diperoleh 3X ditambah 2Y sama dengan 18.000. Dan yang bawah karena dikali 2, maka X dikali 2 jadi 2X. Negatif Y dikali 2 jadi negatif 2Y. Sama dengan 1.000 kali 2, 2.000. Setelah itu kita eliminasi. 2Y sama negatif 2Y supaya hasilnya 0, maka di sini tandanya jumlah atau tambah. 3X ditambah 2Y, 3X ditambah 2X hasilnya 5X, 2Y ditambah negatif 2Y sama dengan 0, maka tidak usah kita tulis.
sama dengan 18.000 tambah 2.000 yaitu 20.000. Maka diperoleh X sama dengan 20.000 dibagi 5. X sama dengan 4.000. Setelah itu kita masukkan ke persamaan ini atau kita lakukan substitusi. Kita punya persamaan apa? X sama dengan X kurangi Y sama dengan 1000, berarti X kurangi Y sama dengan 1000. Yang sudah kita ketahui apa? X sama dengan 4000, maka kita substitusi X nya menjadi 4000. 4000 dikurangi Y sama dengan 1000, berarti nilai Y nya sama dengan 4000 dikurangi 1000 sama dengan Y. 4000 kurangi 1000, 3000 sama dengan Y, atau kita balik Y sama dengan 3000. Sudah ketemu harga buku dan harga penggaris. Setelah itu kita kembali, apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah harga harga 2 buku ditambah 5 penggaris sama dengan berapa? Maka kita masukkan 2X ditambah 5Y sama dengan 2 dikali X nya atau harga bukunya 4000 ditambah 5 dikali harga penggaris adalah 3000. Maka hasilnya 2 kali 4000, 8000 ditambah 5 kali 3000, 15.000. 15 tambah 8000 adalah 23.000. Jadi hasilnya harga 2 buku dan 5 buah penggaris adalah 23.000. Jawabannya opsi B. Itu. Contoh soal nomor 4 yaitu tentang fungsi. Diketahui fungsi f(x) sama dengan 2x kurangi 5 dan gx sama dengan 3x ditambah 1 dibagi x kurangi 2 dengan x tidak boleh sama dengan 2, maka tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Berarti setiap pernyataan kita harus mencarinya satu-satu. Untuk yang pertama, inverse dari fungsi gx adalah g inverse X sama dengan 2X ditambah 1 dibagi X kurangi 3. Nah, kita punya ya, kita lingkari dulu nomor 1. GX nya itu sama dengan 3X ditambah 1 dibagi X bagi X dikurangi 2. Nah, kita cari inverse nya. Berarti kita misalkan dulu GX adalah Y sama dengan 3X ditambah 1 dibagi X kurangi 2. Kita kalikan dulu. Ini kita pindah ruas menjadi ruas kiri, maka dikalikan Y kalikan X kurangi 2 sama dengan 3X ditambah 1. Ini kita kalikan 1 per 1. Y kali X negatif 2 kali Y, maka diperoleh XY kurangi 2Y sama dengan 3X ditambah Y. Setelah itu kita tukar posisinya. Jadi XY kita tukar yang ini, 3X kita pindah ke ruas kiri, 2Y kita pindah ke ruas kanan. Jadinya XY dikurangi 3X sama dengan 2Y ditambah 1. Karena ini punya nilai X yang sama, maka X-nya bisa kita keluarkan. X. Nah, supaya jadi XY, maka di sini harus kita kali Y, dikurangi supaya jadi negatif 3X, maka harus dikali negatif 3 sama dengan 2Y ditambah 1. Karena kita inverse, maka kita satukan Y-nya supaya peroleh X sama dengan. Ini karena X dikali, maka X sama dengan 2Y ditambah 1 dibagi Y kurangi 3. Nah, sudah ketemu inverse-nya, maka kita kembalikan lagi ke fungsi inverse-nya.
menjadi G inverse X sama dengan, awalnya ini Y kita rubah menjadi X, berarti 2X ditambah 1 dibagi sama dengan 2X ditambah 1 dibagi X kurangi 3. Nah, ini adalah nilai inverse dari GX. Apakah benar? 2X ditambah 1 kurangi 3 benar. Berarti jawaban di sini benar. Kita centang yang benar. Terus kemudian pernyataan yang kedua. Nomor 2, komposisi F bundaran G untuk X itu sama dengan X ditambah 7 dibagi X kurangi 2. Kita punya fungsi fx-nya apa? Ini ya, 2X kurangi 5. Berarti 2X-nya kita ganti menjadi fungsi GX. Menjadi 3X ditambah 1 dibagi X kurangi 2, kemudian dikurangi 5. Nah, setelah itu kita hitung seperti biasa. 2 kali 3X ditambah 1 adalah 6X ditambah 2 dibagi X kurangi 2 kurangi 5. Nah, karena ini 5, kita samakan penyebutnya X min 2, berarti atas juga harus dikali X min 2. Diperoleh 6X ditambah 2, penyebutnya sama, maka ditulis 1 kali boleh. X kurangi 2, atasnya dikurangi 5 kali X adalah 5X. 5 kali min 2 min 10 sama dengan 6X plus 2 kurangi 5X min, ketemu min, berarti ditambah 10 per X kurangi 2. 6X kurangi 5X sama dengan 1X, atau kita tulis X saja. 2 tambah 10 sama dengan 12, berarti tambah 12 dibagi X kurangi 2. Nah, nilai F bundaran G adalah X plus 12 dibagi X kurangi 2. Apakah sama? Ternyata beda, berarti pernyataan yang kedua, pernyataannya salah. Kemudian yang terakhir, nilai nomor 3 ya. Nilai dari F bundaran G 3 sama dengan 15. Nah, kita kan sudah punya F bundaran GX itu sama dengan X ditambah 12 per X kurangi 2. Berarti tinggal kita ganti F bundaran G untuk nilai X-nya 3 sama dengan X-nya kita substitusi jadi 3 tambah 12 di per 3 kurangi 2. Nilainya 15 dibagi 1 sama dengan 15. Berarti pernyataannya benar atau salah? 15 berarti pernyataannya benar. Contoh soal nomor 5 ini tentang barisan dan deret. Soalnya, sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 15 meter. Setiap kali memantul, bola mencapai ketinggian 2/3 dari ketinggian sebelumnya. Total panjang lintasan yang ditempuh bola sampai berhenti adalah, nah, kalau ada bola memantul, kita ingat berarti dia pakai deret apa? Deret geometri tak hingga. Misal ini ada bola, kita pantulkan dari atas ya. Karena bola dijatuhkan, maka bolanya memantul dari atas. Kemudian dia kan memantul lagi, memantul sampai bola itu berhenti. Ketinggian pertama itu adalah 15 meter. Karena dia dijatuhkan dari atas, kita tambahkan satu lintasan dengan ukuran A-nya itu sama dengan 15 meter. A15. Sedangkan rumus deret geometri tak hingga adalah S tak hingga sama dengan A dibagi 1 dikurangi rasio.
Di sini diketahui rasionya adalah 2/3 dari ketinggian sebelumnya. Berarti R-nya berapa? R sama dengan 2/3. Kita masukkan A-nya 15 dibagi 1 kurangi 2/3 sama dengan 15. 1 kurangi 2/3 adalah 1/3. Maka jawabannya 15 dikali 3/1 sama dengan 45. Nah, ingat 45 itu hanya satu lintasan saja. Lintasan pertama, lintasan kedua, lintasan ketiga, lintasan keempat sampai berhenti. Karena bola ini memantul, berarti total lintasannya adalah total lintasan sama dengan S tak hingga dikali 2. Kemudian karena dia dilempar dari atas, kita harus mengurangi yang awal ini. Berarti kita kurangi 15. Maka hasilnya adalah 45 dikali 2, kemudian dikurangi 15. 45 kali 2 90, kurangi 15 sama dengan 75. 75 apa? Meter. Jawabannya adalah 75 meter. Opsi mana? Opsi C. Contoh soal nomor 6 yaitu peluruhan. Pesatnya pembangunan pemukiman mengakibatkan daerah pesawahan semakin lama semakin sempit. Menurut data statistik pada tahun 2019, total areal sawah di suatu daerah adalah sekitar 400 hektar dan setiap tahunnya berkurang 5% dari tahun sebelumnya. Perkiraan areal sawah pada tahun 2031 di area tersebut adalah, kalian masih ingat rumus peluruhan adalah sebagai berikut. PN sama dengan PO dikali 1 kurangi R pangkat N. Dengan definisi seperti ini, PN peluruhan pada periode ke N, PO jumlah awal, R persentase peluruhan dalam bentuk desimal, dan N periode. Maka kita cari, diketahui PO-nya sama dengan 400 hektar, ya kan? Di sini 400 hektar. Kemudian R-nya yaitu 5%. Kalau kita ubah menjadi desimal berarti 0,05. Sedangkan N-nya yaitu dari 2019 sampai 2031. 2031 dikurangi 2019 sama dengan 12 tahun. Yang ditanya adalah P ke-12 sama dengan, sekarang kita tinggal masukkan ke rumusnya. P12 sama dengan PO dikali 1 min R pangkat 12. PO-nya 400, 1 kurangi 0,05 dipangkatkan 12 sama dengan 400 dikali 0,95 pangkat 12. 400 dikali, ini nilainya sekitar 0,54 ya. Kita kalikan, jawabannya 216. Maka jawaban yang diperoleh adalah 216, opsi C. Contoh soal nomor 7 yaitu bunga tunggal. Di sini kita memilih apakah pernyataan ini benar atau salah. Diketahui seorang siswa menabung uang sebesar 500.000 di koperasi sekolah dengan bunga tunggal 12% per tahun. Bunga sama dengan bunga tunggal dikali modal awal. Maka kita cek satu persatu dari setiap pernyataan. Pernyataan pertama, bunga yang diterima siswa tersebut setiap tahun adalah 60.000. Karena ini per tahun berarti kita cari B sama dengan 12% dikali 500.000 yaitu 60.000. Berarti pernyataan yang pertama ini benar atau salah? Benar. Pernyataan kedua, setelah 2 tahun total uang tabungan siswa menjadi 560.000. Karena bunga per tahunnya 60.000, berarti kalau 2 tahun sama dengan 2 dikali 60.000. Jadi diperoleh 120.000. Karena tabungan awalnya 500.000, berarti modal akhir sama dengan 500.000 ditambah 120.000 sama dengan 620.000. Berarti
jawaban di sini pernyataan kedua adalah salah. Opsi ketiga, jika siswa tersebut menabung selama 5 tahun, ia akan menerima bunga 360.000. Berarti kita hitung bunga 5 tahunnya, tinggal 5 dikalikan 60.000 sama dengan 300.000. Berarti pernyataannya adalah salah karena di sini tertulis 360.000. Lanjutnya, pernyataan terakhir, pada bunga tunggal, bunga yang diperoleh setiap tahun berbeda-beda. Tentunya ini salah karena bunga tunggal yaitu setiap tahun selalu sama. Sama setiap tahun. Berarti pernyataan di sini salah. Oke. Lanjut ke soal nomor terakhir, yaitu tentang bunga majemuk. Kita tahu rumus bunga majemuk adalah MN sama dengan MO dikali 1 plus P pangkat N, di mana MN model periode ke N, MO model awal, P persentase bunga, dan N adalah periode. Di sini diberikan soal, pada awal tahun 2024, Bu Siti menyimpan uang sebesar 4 juta di bank. Bank tersebut memberikan bunga majemuk sebesar 6% per tahun. Jika Bu Siti tidak pernah mengambil atau menambah uangnya, berapa total saldo tabungannya pada akhir tahun 2026? Maka kita tentukan dulu, diketahui sama dengan diketahuinya MO sama dengan 4 juta. Di sini ya, karena menyimpan uang sebesar 4 juta di awal tahun 2024. P-nya sama dengan 6%, kita ubah ke desimal. Ini tuh dalam bentuk desimal, yaitu 0,06. Kemudian M-nya, periodenya, di sini kan awal tahun 2024 dan diambil pada akhir tahun 2026. Berarti periodenya kita hitung setiap tahun 2024, terus 2025 dan 2026. 2026. Nah, berarti sama dengan N-nya 3. Yang ditanya apa? Ditanya P3. M3 sama dengan berapa? Tinggal kita jawab, kita masukkan, berarti M3 sama dengan MO dikali 1 plus P pangkat 3. MO-nya adalah 4 juta, 1 ditambah persentasenya 0,06 pangkat 3 sama dengan 4 juta dikali 1,06 pangkat 3. 4 juta dikali kira-kira 1,191 diperoleh 4.764.000. Ini adalah jawabannya, yaitu opsi B. Oke, sekian pembahasan TKA Matematika pada elemen aljabar. Silahkan cari contoh referensi lain untuk belajar. Sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.